Di antara ribuan pulau yang membentuk Kepulauan Indonesia, terdapat satu daratan yang menyimpan begitu banyak keajaiban. Inilah Sumatera, daratan yang mempesona, baik dari langit, bumi, hingga kehidupan yang bernafas di dalamnya. Pulau ini luas, liar, dan syarat akan kehidupan. Disinilah harimau terakhir Indonesia bertahan. Gajah, hingga orang-utan, hidup berdampingan dalam lanskap yang belum tersentuh waktu. Di tengah hutan hujan purba, di balik gunung-gunung aktif yang menjulang di sepanjang garis cincin api Pasifik, dan di antara danau-danau prasejarah yang membentuk wajah bumi, Sumatera juga megah secara geologis. Dalam dokumenter ini, kita akan menyusuri sebagian kecil dari hamparan keindahan geografi Sumatera. Karena Sumatera terlalu besar, terlalu kompleks, dan terlalu penting untuk diringkas. Pulau Weh. Disinilah Indonesia bermula, di titik paling barat negeri ini, tempat di mana daratan pertama Nusantara menatap luasnya Samudra Hindia. Di tanah yang sunyi namun penuh makna ini, berdiri Tugu 0 km Indonesia, sebuah penanda geografis yang sakral, simbol awal perjalanan panjang dari barat menuju timur jauh Indonesia. Keindahan Pulau Weh lahir dari letusan vulkanik dahsyat yang terjadi pada zaman Pleistosen yang memisahkannya dari daratan Sumatera. Jejak alam ini meninggalkan luka geologis yang membentuk tebing-tebing curam, batuan tajam, hingga lanskap alam yang ekstrim. Gunung Sibayak, sebuah mahakarya geologi yang menjulang anggun di wilayah Tanah Karo, Sumatera Utara. Meskipun tergolong aktif dan liar, namun Sibayak dikenal sebagai salah satu gunung yang paling bersahabat untuk dijelajahi. Sejak letusan terakhirnya pada tahun 1881, aktivitas vulkaniknya terbatas hanya pada kemunculan asap belerang. Fenomena solfatara yang menjadi penanda bahwa kehidupan masih terus berlangsung di dalam perut bumi. Keindahan geografis Gunung Sibayak menciptakan lanskap yang tampak bertentangan, namun benar-benar nyata. Kawahnya luas, dikelilingi oleh tebing-tebing curam dari batu vulkanik yang telah terukir oleh waktu. Uap panas mengepul dari celah-celah bumi, menyelimuti udara dengan bau belerang yang tajam. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kesan dramatis, namun juga menghadirkan nuansa magis. Seolah alam sedang berbicara lewat desisan dan hembusan panasnya. Air terjun Sipiso-Piso merupakan salah satu air terjun tertinggi, sekaligus salah satu yang menakjubkan di Indonesia. Airnya jatuh dari ketinggian sekitar 120 meter, menciptakan panorama alam yang megah dan menggugah rasa kagum bagi siapapun yang menyaksikannya. Terletak di Desa Tongging, Kabupaten Karo, Sipiso-Piso tidak hanya memukau secara visual, namun juga kaya akan makna budaya. Dalam bahasa Batak, namanya memiliki arti seperti pisau. Sebuah julukan yang menggambarkan deras dan tajamnya aliran air, seolah mengiris lembah hijau yang membentang di bawahnya. Dari sisi geografis, letaknya sangat istimewa karena merupakan bagian dari kaldera Toba. Airnya berasal dari sebuah gua kecil di dinding kaldera, lalu mengalir deras dan terjun bebas ke lembah yang subur, menciptakan kombinasi dramatis antara keajaiban geologi dan hijau tropis yang menyejukkan mata. Bukit Lawang, desa kecil ini dikenal dunia sebagai salah satu lokasi terbaik untuk menyaksikan orang-utan Sumatera di alam liar. Di sini, mereka bergelantungan bebas di antara kanopi pohon, namun tetap berada dalam pengawasan konservasi yang ketat. Bukit Lawang juga merupakan pintu gerbang menuju Taman Nasional Gunung Leuser, salah satu ekosistem hutan hujan tropis tertua dan terkaya di bumi. Lanskapnya didominasi oleh pegunungan hijau yang menjulang tinggi, tebing-tebing curam yang membingkai cakrawala,
dan Sungai Bohorok yang membelah lembah dengan airnya yang jernih dan menyegarkan. Dengan topografi berbukit dan kelembapan hutan hujan yang lebat, kawasan ini menjadi surga biodiversitas. Tempat perlindungan terakhir bagi berbagai spesies langka dan terancam punah. Danau Toba, danau raksasa yang terletak di Sumatera Utara ini, merupakan danau vulkanik terbesar di dunia, sekaligus danau alami terbesar di Asia Tenggara. Panjangnya membentang sekitar 100 km, dengan lebar mencapai 30 km, menjadi gambaran nyata dari kedahsyatan proses alam yang membentuknya. Danau ini tercipta sekitar 74.000 tahun yang lalu, akibat letusan luar biasa dari sebuah supervolcano yang mengguncang daratan Nusantara. Kaldera kolosal yang ditinggalkannya lambat laun terisi air, dan perlahan berubah menjadi danau megah yang kita kenal hari ini. Formasi geologis ini menciptakan pemandangan yang tak hanya memukau, namun juga menyimpan kisah tentang kekuatan alam yang membentuknya selama jutaan tahun. Di sisi lain, Danau Toba juga telah menjadi pusat kehidupan dan budaya. Di tepian danau, serta di Pulau Samosir yang berada di tengahnya, hidup suku Batak Toba, masyarakat adat dengan tradisi dan warisan budaya yang kuat. Rumah-rumah adat mereka yang khas, dengan atap melengkung dan ukiran penuh makna, mencerminkan filosofi hidup yang selaras dengan alam. Warisan yang telah bertahan dan berkembang selama berabad-abad.